hanya jagung, wortel, dan tepung terigu. Bumbu-bumbunya pun sederhana, yakni bawang merah, bawang putih, cabai, serta sedikit garam dan gula. Minyak berperan sedikit, yakni sebatas bertugas menggoreng potongan-potongan bawang merah, bawang putih, cabai yang harus selekasnya dipisahkan setelah aroma matang memenuhi ruang. Tenang nak, tentu kau tidak dipaksa untuk ikut menikmati ketika hidangan ini tersaji nanti. Kau suka yang digoreng? Tak apa. Sebagian adonan akan disisihkan dan digoreng khusus buatmu. Dulu pernah kau mencicip yang dikukus, seperti kue katamu, dan kau tak tertarik lagi menyentuhnya setelah itu. Tangan dingin Mbah Putri siap menyajikannya. Saat kisah ini dibagikan, kau masih di sekolah, dan tentunya tak tahu perihal kedatangan Mbah Putri hari ini. Pagi tadi beliau minta tulan ke sini diantar budemu. Namun Mbah Putri tidak mau menginap, sebab mau ada acara kecil di rumah budemu yang membutuhkan keterlibatan Mbah Putri sebagai tukang masak. Kau selalu memuji bakwan bikinan Mbah Putri. Sayang sekali Mbah Putri sedang tak ingin wajahnya diperlihatkan. Jadi yang terekam dalam gambar hidup ini hanya tangan-tangan keriput Mbah Putri. Hati-hati Bapak merekamnya, agar wajah Mbah Putri benar-benar tersembunyi. Berkebalikan denganmu nak, Bapak justru lebih menyukai bakwan kukus. Bapak kurang menyukai yang digoreng, sebab hanya terasa lezat ketika disantap hangat. Begitu dingin, entah kenapa selalu terasa kurang nyambung dengan lidah Bapak. Sejujurnya, Bapak memang kurang akrab dengan bakwan goreng. Ya, seperti biasa, terkait dengan sejarah perjalanan hidup. Dulu, Mbah Putri punya cara yang unik saat menggoreng bakwan. Bukan menggoreng tepatnya, sebab jangankan bakwan sampai menyelam ke dasar wajan, tercebur pun tidak. Mbah Putri selalu membuat bakwan seperti membuat kue apem. Minyak sebatas dioles-oleskan di permukaan wajan. Entah memang seperti itu cara yang digunakan secara turun-temurun, atau Mbah Putri memang sengaja mempraktikkan ilmu hemat minyak. Rasanya tentu berbeda dengan bakwan yang bisa berenang-renang dalam genangan minyak panas dalam penggorengan. Namun, Mbah Putri bersikukuh mempertahankan cara itu, hingga jadilah bakwan yang glowing di permukaannya saja. Bapak tak berani protes. Selain tahu bahwa penghematan memang dilakukan, lama-lama justru akrab dengan bakwan versi kue apem. Dari dua jenis bakwan, yakni versi kue apem dan versi kukus, Bapak menetapkan yang versi kukus sebagai pilihan terbaik untuk disantap. Sampai sekarang, saat 3 versi bakwan dihidangkan, Bapak pasti memilih lebih dulu yang versi kukus. Sedangkan versi lainnya, kalau kepingin saja, mencomot tidak lebih dari 2 potong. Alasan utama Bapak begitu menggemari bakwan kukus sudah barang tentu karena dibungkus daun pisang. Bapak selalu jatuh cinta kepada makanan yang berbungkus daun pisang. Aroma khas daun pisang yang menyatu dengan makanan apapun yang dibungkus selalu menerbitkan selera makan yang tidak biasa alias lebih. Selalu bikin kangen. Sudahlah. Rasanya tak akan ada habisnya cerita Bapak tentang makanan. Baik yang datang dari masa lalu maupun yang hadir pada masa kini. Tak apa-apa nak, kau menolak bakwan kukus sebagai santapan yang menemani hari-harimu. Yang penting, apapun makanan yang kau santap, nikmatilah dengan penuh rasa syukur. Itu saja pesan Bapak. Semoga kau selalu sehat dan bahagia.